Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berkenankan kita semua untuk memanfaatkan waktu dan kesehatan kita dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu dengan thalabatul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menjadi pemberat amalan kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Amin. Kita teruskan. Kita masih dalam bab yaitu mensolatkan jenazah. Wa idza istama'at janais azidah minar rijali wan nisa. Masalah yang ke-68 dalam kitab ini, kalau terkumpul jenazah yang jumlahnya banyak, dan jenazah itu minar rijali wan nisa, terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, sulliya 'alaiha salatan wahidah, boleh yaitu disolatkan sekali. Wa ju'ilatid dzukur, dan dijadikan jenazah yang laki-laki walau kanu sigharan, meskipun itu anak kecil, mimma yalil imam, yaitu yang berdekatan dengan imam. Jadi imam langsung yang laki-laki. Wa janaizul inas, adapun jenazah-jenazah wanita, mimma yali kiblah, yaitu ke arah kiblat. Jadi dijadikan satu baris ya. Yang laki-laki, yang lebih tua, kemudian yang lebih muda, yang anak kecil, baru wanita, terus ke barat gitu. Bukan dijejer ke selatan ya. Misalnya berapa lalu dijejer ke selatan, tapi dijejernya ke barat. Satu baris. Kayak dalam shaf dalam sholat, yang laki-laki itu di depan, yang perempuan di belakang. Dalam sholat yang gitu. Nah, posisi jenazah ketika menyolatkan jenazah, ketika jenazahnya itu banyak dan terdiri dari laki-laki dan perempuan, itu cara mensolatkannya demikian. Ini terjadi mungkin saat wabah, banyak orang meninggal, atau saat kurban ya, kurban gempa, kurban tabrakan kayak di Bawen ya. Nah, sehingga banyak yang meninggal dan sholatkan secara serentak. Itu posisi jenazah demikian ya. Yang demikian itu ada beberapa hadis, misalnya An-Nafi' an Ibnu Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar, annahu shalla ala tis'a janais jami'an, bahwasanya Ibnu Umar itu menyolatkan satu kali sholat itu 9 jenazah. Faja'ala rijal yalunal imam, maka posisi jenazah itu yang laki-laki yang terdekat dengan imam, wan nisa yalil qiblah, dan wanita itu ke arah kiblat. Fasafahunna saffan wahida, maka dijadikan satu shaf, jadi ke barat semua itu satu shaf. Wa wudhi'at janazah Ummi Kulthum binti Ali imra'ah Umar ibn al-Khattab wa ibnu laha yuqalu laha Zaid, wudhi'a jami'an wal imamu yawma idin Sa'id ibn al-As.
Demikian juga wudhi'at jenazah Ummi Kulthum binti Ali, imra'ah Umar ibn al-Khattab wa ibnin laha, dan juga putranya yuqalu lahu Zaid, namanya Zaid. Wudhi'a jami'an, semuanya diletakkan, wal imamu yaumaidin, dan imam pada saat itu Sa'id ibn al-As. Wa finnas Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah. Dan dalam orang-orang yang menyolatkan itu masih ada Ibnu Abbas sahabat, Abu Hurairah sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri sahabat, Abu Qatadah sahabat. Fawadha al-ghulam mimma yali imam. Jadi anak kecil itu diletakkan yang berdekatan dengan imam. Faqala rajulun fa'angkara dzalik. Ada seseorang yang mengingkari itu. Fa nadartu ila Ibnu Abbas. Kemudian saya melihat Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id. Aku melihat ke Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abi Qatadah, mereka para sahabat. Faqultu ma hadza? Gimana ini? Qalu hiya sunnah. Nah, mereka para sahabat mengatakan hiya as-sunnah. Berarti apa? Satu saf tadi, barisan yang wanita di lebih barat, jauh dari imam, yang dekat dengan imam itu, yang laki-laki itu adalah yang sunnah. Demikian juga kalau kita sholat jemaah, ya, maka khairus sufuf ar-rijal, sebagus-bagus safnya laki-laki itu yang yalil imam, yang setelah imam, baru belakang. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik saf wanita itu yang paling jauh, yang paling belakang. Ya, walau safnya wanita. Ya. Jadi kalau wanita itu ya, sholat di rumahnya lebih baik daripada di masjidnya. Sholat di makhdahnya, jadi di kamarnya, lebih baik daripada di rumah yang terbuka. Tapi juga kalau mau ke masjid nggak dilarang. La tamna'u ima Allah ibadallah masajidallah. Jangan kamu melarang wanita-wanita yang ingin ke masjid, ima Allah, hamba-hamba Allah, masajidallah, masjid-masjid Allah, boleh hukumnya. Tapi dalam ke masjid mestinya wanita-wanita itu nggak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Jadi ibu kalau ke masjid lebih baik nggak usah pakai wangi-wangian, dan menutup auratnya. Dan kalau sebenarnya dalam sholat itu wanita itu lebih baiknya dari saf belakang. Jadi nanti kalau datang depannya gitu. Wallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menganjurkan masjid itu hendaklah disediakan tempat sholat bagi para wanita. Jadi kalau ada masjid yang semua laki-laki tanpa ada tempat wanitanya, itu juga khilaf sunnah. Ya. Yang sunnah adalah juga menyediakan. Mungkin ada wanita-wanita yang kalau sholat di rumah itu gak nyaman. Setelah sholat langsung pegang berambang gorengnya lagi atau nasinya atau pekerjaannya. Jadi untuk zikir itu di rumah susah misalnya. Tapi kalau kami ke masjid bisa berjamaah, kemudian bisa setelah itu bisa zikir, bisa kadang mendengarkan kajian. Lah itu kalau ada yang demikian juga tidak dilarang, dibolehkan. Nah ini dalam jenazah juga gitu. Yang paling dekat dengan imam itulah yang laki-laki meskipun anak kecil. Baru setelah itu wanita-wanita. Hadis yang kedua. An Ammar Maula Al-Haris ibn Naufal
annahu syahida janazah Ummi Kulthum wa ibniha. Ammar maula daripada Haris bin Naufal itu menyaksikan jenazahnya Ummi Kulthum dan putrinya dan putranya. Faja'alal ghulam mimma yalil imam, maka menjadikan anak kecil itu yang setelah imam, yang dekat dengan imam. Wa wudhi al mar'ah wara'ahu, dan wanita di belakangnya anak kecil. Fasalla 'alaiha, kemudian menyolatkan atasnya. Fa angkara dzalika, ada yang mengingkari. Wa fil qaum Ibnu Abbas wa Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Qatadah wa Abu Hurairah. Padahal di dalam kaum orang-orang itu ada sahabat-sahabat termulia. Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Qatadah, Abu Hurairah. Fasa'altuhum an dzalik, maka aku pun bertanya. Faqalu hadhihi sunnah, ini adalah sunnah. Akhiruhunna min haitsu akharahunna Allah. Wanita itu disuruh mengakhirkan sebagaimana Allah juga telah mengakhirkannya. Bukan berarti enggak memperhatikan hak wanita ya, atau enggak memperhatikan emansipasi wanita, tapi peraturan dalam agama demi kemaslahatan demikian itu. Enggak dicampur kayak jemaahnya Panji Gumilang, laki perempuan campur. Atau sholat ketika haji atau umroh, itu juga di pesawat tuh jamaah campur ya, softnya laki perempuan sesuai dengan kursinya ya. Itu juga nggak benar ya. Ya sudah, kalau di pesawat udzur untuk tidak bisa berjamaah ya sholat sendirian, itu lebih aman, lebih bagus, tidak banyak mukhalafat. Kalau mau jamaah di atas pesawat ya imamnya, kemudian yang laki depan berbaris soft kan, kemudian baru belakangnya perempuan. Nah ini duduknya masih campur, nggak pindah tempat. Nah berarti laki perempuan lah, gimana? Maka ini nggak tepat yang mestinya. Jadi kalau memang mau jamaah ya satu soft, imam, kemudian yang laki-laki, baru perempuan belakangnya gitu ya. Itu kalau bimbingan manasik di sholat di pesawat ya, itu kayak gitu. Lebih baiknya di pesawat tuh usahakan tidak sholat fardu di atas pesawat, karena banyak para tutor itu kadang bermudah-mudahan karena di bawah sibuk, nanti sholatnya di atas pesawat saja, longgar, enak, tenang. Iya, tapi kemudian menyelisihi satu syar'i. Syekh Albani tidak membolehkan sholat fardu di atas kendaraan kecuali memang benar-benar darurat. Karena di atas kendaraan itu kehilangan berdiri, ya, kehilangan kiblat, karena kiblatnya nggak pas. Kemudian kehilangan rukuk sujudnya. Nah itu banyak rukun-rukun yang hilang karena sholat di atas. Dan Rasulullah tidak pernah kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ya Rasulullah pernah sholat di atas untanya, dihadapkan ke kiblat, baru ngikuti geraknya unta itu kemana dia ikut. Itu sholat sunnah. Ya. Baik. Wa yajuzu ayyusalliya ala kulli wahidatin minal janais salatun. Boleh satu jenazah itu disolatkan satu persatu. Li'annahu al-aslu, karena hukum asal adalah disolatkan, tidak harus rombongan jenazah. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika fi syuhada'i Uhud. Demikian juga Nabi melaksanakan yang demikian itu terhadap para syuhada Uhud. Di antaranya an Abdullah bin Zubair, dari hadis Abdullah bin Zubair, wa qad taqaddama fil mas'alah, dan telah lewat pada masalah yang ke-59 halaman 82, Nabi mensolatkan Hamzah secara sendirian. Hadis yang kedua, Ibnu Abbas qala lamma waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hamzah, ketika Rasulullah berdiri mensolatkan Hamzah,
amara bihi, maka memerintahkan fahuya ilal qiblah, kemudian disiapkan menghadap kiblat, tsumma kabbara alaih tis'an, kemudian Rasulullah bertakbir dalam mensalatkan Hamzah itu dengan 9 tasbir, tis'an. Jadi dalam salat itu boleh takbirnya 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 takbir. Ini Rasulullah juga mensalatkan Hamzah itu 9 takbir. Tsumma jama'a ilaihi syuhada, kemudian dikumpulkan para syuhada. Kullama utiya bisyahid udhiya ila Hamzah fasalla alaih, maka ketika datang orang yang syahid maka dijadikan di belakangnya Hamzah dan disolatkan atasnya. Wa ala syuhada ma'ahu hatta shalla alaih, sehingga disolatkan atasnya. Wa ala syuhada isnai wa sab'ina salatan. Demikian juga terhadap para syuhada itu sampai sab'ina salatan. Isnain wa sab'in, 72 kali menyolatkan Rasulullah pada para syuhada Uhud. Datang satu solatkan, datang lagi solatkan lagi, datang lagi solat, terus itu. Jadi boleh secara rombongan, tapi juga kalau jenazahnya banyak itu boleh sendirian ya. Wa tajuzu sholatu alal janazati fil masjid, boleh menyolatkan jenazah itu di masjid. Jadi kalau jenazah boleh dibawa ke masjid, disolatkan di masjid, terlebih-lebih sholat fardu ya. Setelah sholat fardu kayak sekarang terjadi di Mekah itu, setelah sholat subuh itu banyak yaitu mensolatkan jenazah. Tapi jenazahnya waktu sholat fardu tidak boleh dibawa ke masjid duluan, sehingga tidak sujudnya kepada jenazah, karena sholat sujud menghadap ke jenazah itu tidak boleh. Kalau sholat jenazah kan nggak pakai rukuk sujud, hanya berdiri saja. Baik, hadis ini berkaitan masalah ini, yaitu menyolatkan jenazah dalam masjid, meskipun tidak sepakat semuanya. Karena dalam mazhab Abu Hanifah nggak boleh, ya, tapi itu marjuh. Dan kita simak dalam hadisnya. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Hadisnya Aisyah istri Nabi, beliau mengatakan lamma tuwfiya Sa'ad ibnu Abi Waqqas, ketika wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayamurru bi janazatihi fil masjid, maka mengirim istri-istri Nabi untuk supaya jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu dilewatkan masjid, maksudnya dibawa ke masjid, fayusallina alaih, sehingga istri-istri Nabi ikut menyolatkan. Fafa'alu, dan mereka pun melakukan. Fawaqafa bihi ala hujarihinna yusallina alaih. Bahkan jenazahnya tadi dihentikan di kamarnya Aisyah, istri Nabi ya, yang dekat masjid ya Aisyah. Kemudian mereka menyolatkan. Kemudian akhraja bihi min babi al-jannais alladhi kana ila maqa'id fabalaghahunna anna an-nas abu dhalik. Kemudian dikeluarkan dari kamarnya Aisyah ke masjid. Nah, mereka pada mencela Abu Dhalik, orang-orang yang melihat mencela Aisyah. Wa qalu hadhihi bid'ah. Kemudian mereka mengatakan ini bid'ah.
Makanat janazah yudkhal biha ilal masjid. Ini pada protes. Enggak ada jenazah dibawa ke masjid. Fabalagha dzalika Aisyah, berita teriakan-teriakan itu terdengar oleh Aisyah, istri Nabi. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, ma asra'an nas illa ayyishu ma la ilma lahum bihi. Aisyah ganti mendebat mereka. Begitu cepatnya manusia, orang-orang hidup tanpa ilmu. Nah, dia mengatakan demikian itu langsung dijawab oleh Aisyah, kalian begitu cepatnya kamu hidup tanpa disertai dengan ilmu. Abu alaina, kamu mencerca kami ayamurra bi janazatin, ketika melewatkan jenazah fil masjid, dalam masjid. Kemudian Aisyah mengatakan, wallahi, demi Allah, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibnu Baidha wa akhi. Demi Allah, Rasulullah itu tidaklah menyolatkan Suhail bin Baidha wa akhihi, dan saudaranya, ila fi jawfil masjid, kecuali dalamnya masjid, di dalam masjid. Kemudian Aisyah berhujjah dengan Nabi menyolatkan dua putra Suhail itu di dalam masjid. Kok sekarang ketika ada memasukkan jenazah ke masjid kalian pada sewot, ya gitu. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim min tariqain anha, dari Aisyah, wa ashabus sunan wa ghairuhum, di dalam ahkamul masajid. Lakin al-afdal, meskipun itu boleh ya menyalatkan dalam masjid. Kemudian Syekh Albani memberi komentar, memberi bab, lakin al-afdal as-salatu alaiha kharijal masjid. Meskipun itu boleh, tapi yang lebih utama menyolatkan jenazah itu di luar masjid, fi makan mu'id lis-shalah alal jenazah, di tempat yang memang sudah disediakan untuk menyolatkan jenazah. Jadi di samping Masjid Nabawi itu ya, ada tempat yang biasa untuk menyolatkan jenazah. Memang disediakan gitu. Kama kana al-amr ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian pernah Nabi masukkan masjid, tapi yang lebih dominan, yang lebih kebanyakan hari-hari umumnya itu Nabi juga menyolatkan di luar masjid. Wal ghalib, secara ghalib artinya kebanyakan jenazah zamannya Nabi itu juga disolatkan di luar masjid. Wal ghalib ala hadihi fiha, meskipun kalau ada yang dimasukkan dalam masjid seperti Ibnu Suhail tadi juga, Ibnul Baidha ya, Suhail bin Baidha itu juga pernah dimasukkan ke masjid itu. Di antaranya yang di luar masjid, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, annal yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang Yahudi datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi rajulin minhum, dengan membawa seorang dari kalangan Yahudi, wa imra'atin, dan juga seorang wanita, zanaya, yang keduanya adalah berzina. Fa'amara bihima, maka memerintahkan dengan keduanya, farujima, kemudian dirajam, qarib min maudhi al-janais indal masjid. Merajamnya itu dekat dengan tempat sholat jenazah di samping masjid. Nah, dari sini menunjukkan apa? Dari lafal hadis ini bahwasanya di samping masjid itu ada tempat yang biasa untuk menyolatkan jenazah. Hadis yang kedua, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang atas tadi. An Jabirin qala mata rajulun minna, ada di antara kita itu orang yang meninggal. Jabir mengatakan,
Fakhasalnah, kemudian kami mandikan. Wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami letakkan jenazah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu tudha al-janais, yang mana yang biasa diletakkan di situ jenazah-jenazah inda maqam Jibril. Nah, yaitu ada tempat namanya maqam Jibril, ya. Summa adanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami memberitahu kepada Rasulullah jenazah sudah disiap diletakkan di tempat maqam Jibril. Bisalah alaihi, kemudian untuk disolatkan. Faja'a ma'ana fasalla alaihi, kemudian datang pun Rasulullah, kemudian Rasulullah datang bersama dengan kami dan menyolatkannya. Nah, ini di samping masjid. An Muhammad ibnu Abdullah ibnu Jahshin, dari Muhammad bin Abdullah bin Jahshin. Muhammad bin Abdullah bin Jahshin. Qala, beliau mengatakan, kunna julusan bifana'il masjid. Kami duduk-duduk di halaman masjid. Haitsu tudha al-janais, yang mana di situ biasanya diletakkan jenazah-jenazah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina adhurina, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dhahranaina, di antara kita-kita. Farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu ila sama', kemudian tahu-tahu Rasulullah itu mengangkat kepalanya ke langit. Nah, di sini syahid di sini bahwasanya kami duduk di tempat yang biasa di situ diletakkan jenazah untuk disolatkan, dan Rasulullah pun juga duduk di antara kita juga. Nah, ini menunjukkan di luar masjid. Ar-Rabi, yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a Najasyi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dengan kematian Raja Najasyi. Nah, kemarin setelah salat gaib kan, raja yang di Ethiopia yang Islam meninggal di kalangan orang-orang Nasrani dan tidak disolatkan, sehingga Rasulullah menyolatkan salat gaib. Nah, ini Nabi memberitahu fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari yang Raja Najasyi itu meninggal. Kharaja ilal musalla, kemudian Nabi keluar ke tempat sholat, maksudnya sholat yang buat nyolatkan jenazah. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an, kemudian sahabat-sahabat yang bersamanya dibuat barisan dan bertakbir 4 kali ketika mensolatkan gaib sholatnya Raja Najasyi pada hari kematiannya Raja Najasyi, dan saat itu belum ada HP. Dari mana tahu? Nah, ini melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan bahwasanya Raja Najasyi meninggal dan dia muslim, beriman kepadaku dan yang lain-lainnya, tapi karena sekitarnya masih orang-orang Nasrani dan belum ada yang menyolatkan, dan kemudian Rasulullah menyolatkan sholat gaib ini, seperti yang masalah yang kemarin juga. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika menyolatkan Raja Najasyi juga di tempat yang biasa menyolatkan jenazah. Kemudian dalil yang berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala jinazatin, barang siapa menyolatkan jenazah fil masjidi, dalam masjid, idkhaluhu fil masjid, memasukkan di masjid, falaisa lahu syai', maka tidak ada masalah baginya, artinya boleh. Dan ini disahkan oleh Syekh Albani nomor 2352, hadisnya sahih. Maka masalah boleh dan tidaknya menyolatkan dalam masjid boleh, hanya saja keumuman mu'dzam aghlabiyahnya itu para sahabat dan Nabi Muhammad SAW menyolatkan jenazah itu di luar masjid, meskipun sesekali
seperti Suhail Ibnul Baidha punya 2 putra meninggal dan itu juga disolatkan di dalam masjid. Demikian juga Sa'ad bin As itu ketika meninggal dibawa ke masuk masjid dan istri-istri Nabi pada menyolatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin demikian kita cukupkan sekian dalam kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.